Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku pengen bahas tentang seekor kucing. Jadi kemarin itu beberapa hari yang lalu ada seekor kucing yang dia lagi pengen minum. Nah terus aku ambilin lah air pakai gayung kan. Nah terus dia langsung kabur pas nengok aku. Udah mau dekat ke arah dia, dia langsung lari gitu. Padahal niat kita baik loh gitu kan. Kenapa dia malah lari kayak gitu gitu. Nah setelah dipikir-pikir lagi, kan ada nih dua macam kucing ya. Emang ada yang takut banget sama manusia gitu kan, ada juga yang suka gitu, malahan ada yang sengaja ngikutin kita gitu kan, minta nasi lah, minta inilah gitu. Nah itu tuh kayaknya ada hubungannya sama masa lalunya kucing ini. Jadi apa sih yang pernah terjadi sama dia dengan manusia gitu. Bisa jadi dia pernah dipukul, ditendang gitu kan. Ya kalau emang yang terjadi sama dia adalah itu, ya wajar kalau dia jadi sangat takut dengan manusia gitu. Nah dengan kucing yang satunya lagi yang berani, yang suka dekat sama kita, itu pasti yang terbentuk dalam insting dia itu adalah bahwa manusia yang aku kenal selama ini tuh baik gitu. Mereka ngasih makan, mereka ngasih tempat tidur yang layak misalnya gitu ya. Jadi apa sih inti dari pembicaraan tukar pikir kita kali ini? Aku pengen kita mengangkatnya dari cerita kucing ini. Kalau kita bawakan ke kehidupan kita manusia, manusia pun juga akan bisa tumbuh menjadi sosok yang pemberani, yang percaya diri gitu kan, dan sosok yang takut gitu, menutup diri dan nggak mau bersosialisasi dengan orang lain gitu. Bayangin ada satu orang anak ya, satu orang anak yang tumbuh dalam keluarga yang selalu tiap hari itu mengeluh tentang anak ini. Misalnya dia dapat nilai rendah gitu, atau dapat nilai tinggi pun masih dibilang kurang gitu. Kenapa sih kamu bodoh banget gitu, kenapa sih bikin malu aja gitu. Terus misalnya dia disuruh ngomong atau gimana, beranilah ngomong gitu, masa itu aja nggak berani. Bayangkan ya bedanya dengan anak yang, ada satu lagi anak yang tumbuh dalam keluarga yang selalu mengapresiasi dia, selalu memberikan penghargaan atas pencapaian-pencapaian dia, walaupun pencapaian itu tidak besar gitu. Nah misalnya pas nilai rapor, nilainya nggak tinggi-tinggi banget juga gitu, ada beberapa yang di bawah KKM. Nah tapi orang tuanya gini bilangnya, ya walaupun nilai matematikanya di bawah KKM, tapi setidaknya coba lihat nilai IPA-nya tinggi, nilai bahasa Indonesia tinggi, agamanya juga 90 ke atas, Masya Allah, kesenian juga bagus. Nah berarti nggak masalah, yang penting tetap belajar matematikanya dan pertahankan yang udah tinggi ini ya gitu. Misalnya juga dalam hal dia tumbuh besar deh, misalnya yang satu ya, kamu ini kenapa sih berantakan terus gitu, belajar ngurus diri sendiri, kan udah besar gitu. Apalagi kita perempuan misalnya gitu ya, apalagi perempuan nggak pandai ngurus diri gitu misalnya. Yang satu lagi cara bilangnya gini, misal namanya Nisa deh, perempuan kan, Nisa ini udah besar, Nisa cantik, kalau Nisa bisa lebih rapi lagi dari ini, kalau bisa lebih bersih-bersih lagi dari ini. Kemarin kan udah tuh mau bantuin cuci piring, udah mau bantuin nyapu-nyapu. Nah itu udah sebuah kemajuan yang bagus. Nah akan lebih baik lagi kalau Nisa juga rajin merawat kebersihan diri gitu. Apalagi kita perempuan, pasti bakal lebih cantik lagi deh. Nah misalnya gitu ya, kan sebenarnya tujuannya sama. Tujuannya sebenarnya untuk si anak ini gimana caranya biar dia rajin membersihkan dirinya, menjaga kesehatannya gitu kan, rajin mandi, rajin potong kuku dan segala macam. Tapi disampaikannya dengan cara yang berbeda gitu, pasti akan berbeda penerimaannya gitu. Yang satu yang selalu dapat kata-kata negatif, yang selalu dapat penolakan, tekanan, di dalam dirinya akan mulai terbentuk pola pikir bahwa dia memang tidak pantas, dia memang tidak layak, dia memang jelek dengan teman-temannya, dia yang terendah. Pokoknya apapun itu, hal-hal negatif lah selalu yang akan ditanamkannya ke diri dia. Makanya ketika dia berada di dunia luar nanti, misalnya di dunia sekolah atau kerja, dia tidak berani tuh untuk menampakkan sisi terbaiknya, karena dia memang udah terlanjur nggak percaya diri, dia udah terlanjur merasa bahwa dia akan ditolak, dia nggak akan diterima, dia akan disudutkan gitu. Nah sementara yang satu ini, anak yang selalu dikasih apresiasi, bukan menyanjung-nyanjung ya, menyanjung itu beda juga, karena itu bisa berpotensi anak untuk menjadi orang yang sombong. Nah jadi ini mengapresiasi itu beda dengan menyanjung-nyanjung, oke?
Di saat anak ini tumbuh besar nanti, dia akan mulai memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena dia tahu bahwa dirinya itu diterima, dirinya cukup, dirinya berharga, layak. Sehingga nanti pas berada di dunia luar pun dia akan merasa, oh aku bisa mengeluarkan semua potensi yang kupunya gitu. Karena aku memang layak gitu. Aku sama dengan orang lain ini gitu. Karena yang dia tahu bahwa orang-orang menyayangi dia, orang-orang mencintai dia, dia cukup gitu untuk diapresiasi. Nah, jadi kalau kayak gitu kayaknya bakal indah banget tumbuh kembangnya. Itu lagi yang penting, orang akan mengeluarkan sisi terbaiknya saat dia merasa nyaman. Misalnya dengan atasan aja, atau dengan guru aja. Kalau kita udah nyaman dengan guru ini itu, kita akan berani untuk bertanya kalau kita nggak paham. Kita akan berani untuk menyanggah kalau beliau ada keliru gitu. Ya akan kita bilang, Bu, kayaknya yang benar tuh gini deh gitu. Bu, ini gimana caranya? Aku kurang paham gitu. Tapi kalau kita udah nggak nyaman ya, kalau kita udah takut atau kita pokoknya udah nggak nyaman aja, itu pasti kita walaupun nggak paham kita pura-pura pahamin aja deh gitu kan. Walaupun kita tahu nih ibu nih bikin keliru gitu, kita tahu yang benarnya gimana, kita nggak akan berani untuk ngomong gitu. Jadi pastikan kita selalu berusaha untuk memberikan kata-kata yang positif kepada anak sejak dia kecil. Buatlah anak-anak kita senyaman mungkin dengan kita, senyaman mungkin dengan lingkungannya, sehingga dia bisa mengeluarkan potensi maksimal yang dia punya. Nggak pernah ada kata terlambat untuk belajar, apalagi di zaman internet, teknologi udah makin canggih. Jadi nggak ada salahnya untuk kita orang-orang tua ini belajar bagaimana parenting yang baik, sehingga pola asuhnya itu nggak salah gitu. Mungkin itu aja, semoga tukar pikir kali ini bisa membuka lagi peluang kita untuk berdiskusi, bertukar pikir, dan semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.